Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuknya fokus dan tawadhu, merendahkan hati, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua, tentramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah, dan wabah. Yang keempat, kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan untuk menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, soleh dan solihah. Sehingga amalan kita terus berkesinambungan bak mata rantai sampai hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sebagaimana biasa kita sentiasa malam Jumat itu mengirim kepada arwah satu doa. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini juga dengan berkatnya surah Al-Fatihah, kita doakan para arwah yang mendahului kita atau nenek, emak, ayah, dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dijadikan kubur-kubur mereka taman-taman surga dan mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ala hadinati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Tuhan semesta alam yang mentadbir, yang merawat, yang membela, yang menjaga, yang memelihara alam semesta ini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sebagai penghulunya para nabi dan para utusan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan selawat itu terlimpahkan kepada sahabat, kepada ahli keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya sampai di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan termasuk kita-kita semua yang meluangkan masa, meringankan langkah kita dari kediaman kita masing-masing untuk memenuhi seruan Allah ini. Dan kita betapa mulianya pada malam hari ini kita, karena kita menjadi tetamu-tetamu Allah, dan mudah-mudahan dilimpahkan juga sholawat dan salam pada kita. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabar, semuanya sehat? Alhamdulillah. Bahkan sehat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita isi dengan amalan ibadah, dengan taat kepada Allah, itu Allah terus langsung bagi bonus serta merta sehat wal afiat. Karena betapa ramai orang yang sehat tapi tidak afiat. Sehat badan dia, ya, tidak sakit, berjalan pun boleh, ya, boleh berjalan, boleh bahkan boleh lari, boleh membawa barangan yang berat sekalipun, ya. Akan tapi pergi ke masjid tidak larat, itu namanya sehat yang tidak afiat. Maka syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang kemuliaan di bulan Rajab, marilah kita serikan majelis kita dengan istighfar dan sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beruntunglah bagi hamba Allah yang senantiasa mengisi bagi umur yang tersisa dengan amalan yang diridhoi oleh Allah. Kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita dapat menghadirkan diri di majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu adalah taman surga. Kalau di dunia ini dah serono suka menghadirkan ke taman surga, ada harapan insya Allah di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Karena untuk masuk surga bukan nanti. Oh, masuk surga nanti Ustaz. Nah, sekarang. Nak masuk surga itu sekarang. Ya. Percaya ke tak percaya? Percaya ke tak percaya? Nak masuk surga itu sekarang, bukan nanti. Nanti itu dimasukkan. Jadi kalau kita waktu hidup di dunia ini, yuk kita masuk surga. Hayya ala sholat, ayo pada sholat. Sholat kunci masuk surga. Hayya ala falah, ayo mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang dijanjikan Allah tidak hanya di akhirat nanti, di dunia pun juga akan dijanjikan kebahagiaan bagi orang yang ya dekat dengan Allah, pasti akan dijamin bahagia. Dan kita sudah merasa sudah menunaikan kunci surga, sudah kita laksanakan. Insya Allah kita pun akan dibahagiakan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Malam ini malam yang keberapa dari bulan Rajab? Nah, tak perasaan. Malam yang keberapa?
Hah? 8. 8 kan? Hah? 6 ke 8? 6. Ya, kita nak masuk ya ke bulan Rajab. Rajab itu bulan yang dipilih oleh Allah dari 4 bulan yang mulia-mulia. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah apa itu tadi? Surah At-Taubah ayat 36. Nanti di rumah kalau sempat buka. Saya nak baca ya apa yang dibaca oleh Ustaz tadi, surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan. Syuhur dari jamak daripada syahrun. Syahrun 1 bulan, syuhur banyak bulan. Isna asyara syahron, 12 bulan. Isna asyara, isna itu 2, asyara 10. Jadi 2, 10 artinya 12. Ya. Fi kitabillah, ditentukan dalam kitab Allah di Lauh Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, dirancang di Lauh Mahfuz, ditentukan dalam hitungan 1 tahun Hijriyah ataupun 1 tahun Qamariyah itu 12 bulan. Sama dengan tahun Miladiyah pun tahun Syamsiyah ya. Ya kok apa sih Syah itu sangat apa? Tahun itu kan ada 2. Ya, kita sebetulnya bertuah, kita beruntung jadi umat Islam itu karena setiap 1 tahun itu diingatkan 2 kali peringatan, ya, yaitu tahun Miladiyah dan tahun Hijriyah, ataupun tahun Miladiyah disebut juga tahun Syamsiyah. Apa maknanya Syamsun? Matahari, ya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Itu kan memuji Nabi itu. Anta syamsun, obat matahari, memancarkan sinarnya. Tak ada satu tempat yang tak akan dipancari sinar. Walaupun tempat yang sangat gelap sekalipun, tetap matahari akan memancarkan sinarnya. Ya, baik kepada orang yang memerlukan sinar dia ataupun yang tidak memerlukan, semua dipancari sinar. Maka junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutusnya adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam, tidak hanya jin dan manusia,
tapi seluruh alam, termasuk alam tumbuh-tumbuhan, kayu-kayuan, binatang-binatang, semua dapat rahmat atas terutusnya junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bertuah, beruntung kita menjadi umat Muhammad, ya, diberi tuah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Lauh Mahfuz sudah ditentukan, di Lauh Mahfuz sudah ditentukan dalam hitungan setahun komariah 12 bulan. Udah tahu lah usah 12 bulan sejak dulu gala juga. Nah, tapi di situ ada satu yang istimewa. Apa usah yang istimewa? Minha, dari hitungan 12 bulan itu Allah Subhanahu Wa Taala memilih arba'atun hurum. Arba'ah artinya 4. Ya, macam kalau kita sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, 4 rakaat. Kadang-kadang kalau kita ya pergi ke Mekah sana, duduk di hotel tingkat 4, arba'ah. Ya, tinggal ini. Inta fisakin fin, anta arba'a rakaatin. Anak arba'a rakaatin. Ya. Jadi 4, tingkat 4, lantai 4. Dari arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia-mulia dipilih oleh Allah. Ya, kalau Allah saja memilih, kemudian kalau kita tak memuliakan bulan itu, termasuk orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Ya, pada hakikatnya kalau Allah memuliakan bulan, 4 bulan yang mulia-mulia dipilihkan oleh Allah, kemudian kita tidak memuliakan, dianggap biasa, biasa terasa, tak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Bro, itu engkau telah berbuat zalim, bro. Guys, telah berbuat aniaya pada diri sendiri. Ya. Kalau kita berbuat aniaya, kemudian kita tidak minta ampun kepada Allah, maka padanya nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya, maka selagi hayat ini ada, kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala peluang emas dapat mendapati lagi bulan Rajab ini, masya Allah luar biasa kita. Syukuri, alhamdulillah. Kita masih menemui bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Kalau kita mengingati tahun Rajab, tahun yang lepas, karena tahun Rajab bulan sekarang ini belum pernah datang kepada kita, dan hanya sekali saja, peluang itu hanya datang sekali saja. Dan tahun lepas kan juga ada Rajab, iya, tahun lepas kan 1444, yang sekarang kan 1445. Maknanya umur kita makin tambah kan makin kurang. Hah? Tambah ke kurang? Makin tambah, banyak kurangnya. Makin tambah banyak kurangnya, artinya makin sedikit. Ya, maka makin sedikit, maka seorang ahli sufi, ya, namanya Syekh Abu Nuwas, ya, sentiasa mengadu kepada Allah, wa umri nakisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifa timali. Ya Allah, dari masa ke masa umurku berkurang ya Allah, sementara dosaku bertambah ya Allah, bagaimana aku akan bertahan ya Allah? Mengadu setiap malam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita menganiaya. Sehingga ayat firman Allah itu tadi, Allah memilih 4 bulan yang mulia. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya 4 bulan itu apa dan apa? Boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Dapat hadiah. Saya bagi hadiah. Cabutan bertuah malam ini. Siapa yang boleh menyebut 4 bulan yang mulia-mulia itu? Pertama apa? Bulan 11. Yang kedua 12. Yang ketiga
13 gitu. Satu, ya. Bulan 11 itu bulan apa? Tak tahu juga, tahunya bulan Februari, pasal itu ada gajinya. Ya. Bulan 11 itu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Lepas itu Rasul menyatakan bahwasanya salasun mutawaliyat. Yang tiga ini berturut-turut, yaitu 11, 12, 1. Yaitu Dzulqa'dah disusul dengan Dzulhijjah, disusul dengan Muharram. Ya. 11 bulan Dzulqa'dah. Ya, 12 bulan Dzulhijjah. Artinya menunaikan ibadah haji kan di bulan 12. Ya. Jangan pula di Malaysia ini menunaikan ibadah haji bulan apa ya? Gundul Mu'ammah bulan 12 toh, Bro. Ya. Ini kadang-kadang orang sok tahu atau kalau di negara lain bisa gitu, ya tak akan bisa bulan menunaikan ibadah haji. Di sini bulan puasanya bulan apa? Ya Ramadan bulan 10, ya. Jadi 11, 12, 1 di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan berturut-turut. Wa ukhra, adapun yang satu ini berasingan mudhar baina Jumadai wa Sya'ban, diapit di antara bulan Jumati dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Ya sekarang ini kita berada pada bulan mulia. Ya. Bulan yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Maka ayat itu kemudian di firman Allah kemudian dilanjutkan, fala dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu membuat aniaya pada bulan-bulan mulia ini. Ya, kita kan banyak buat aniaya, kita akui bulan muhasabah diri. Maka Rajab, berapa huruf itu Rajab? Berapa huruf? 4 huruf itu huruf Rumi. Kalau huruf Arab berapa huruf? Ra, Jaim, Ba. Ada 3 huruf. Ra itu rahmatullah, rahmat Allah dilimpahkan kepada hambanya pada bulan ini, dilimpahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah dilimpahkan terutama kepada huruf yang kedua jim, artinya jur'atun nas, kepada manusia yang muhasabah diri, mengakui, ya Allah saya ini banyak silap, ya Allah, ya Allah saya ini banyak salah, ya Allah saya banyak menganiaya diri, ya Allah sepanjang tahun, mulai dari Rajab tahun yang lepas sampai Rajab tahun ini, ya Allah banyak berbuat aniaya pada diri saya, ya Allah. Kita mesti ngaku, jangan tak ngaku. Nabi Adam itu berapa satu kesalahan aja kok. Tapi Nabi Adam ngaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami menganiaya diri kami, sekiranya Engkau tidak berbelas kasihan kepada kami dan tidak mengampuni kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, Nabi Adam saja ngaku, padahal dia Nabi Adam cuma satu kesalahan saja, tapi mengaku. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak memberikan keampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak belas kasihan kepada kami, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Maka kemudian Allah bagi keampunan, karena dia dapat mengakui. Orang yang salah, ngaku salah, akan meringankan, ya, akan meringankan hukuman. Mestinya pesalah akan mendapatkan hukuman, tapi karena ngaku salah akan meringankan hukuman itu. Bahkan kalau kita mengaku kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ya, tapi setelah dia ngaku salah,
ngaku salah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Dikau, Maha suci Engkau, sungguhnya saya termasuk orang-orang yang menganiaya diri. Maka kemudian Allah ampunkan dosa Nabi Yunus. Nabi Yunus apa salahnya? Meninggalkan umatnya, suruh dakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, malah ditinggal. Wes kapokmu kapan kono aku tak lunga. Ditinggal. Ya, itu menganiaya diri. Akhirnya ditelan. Akhirnya ditelan ikan dalam perut ikan. Ya, selama 40 hari 40 malam, coba bayangkan. Satu kesalahan saja. Rabbana dzalamna la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Dikau. Ya. Subhanaka, Maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang yang menganiaya diri. Lah kita ini di bulan Rajab ini, kalau kita mengakui salah kita, mengakui dosa kita ini banyak, ya Allah. Ya, setelah kita muhasabah diri dari Rajab tahun yang lepas sampai Rajab tahun ini, ya Allah, saya banyak menganiaya diri. Maka minta ampun kepada Allah. Istighfar di bulan Rajab. Ada yang apa? Istighfar di bulan Rajab? Ada yang boleh tahu? Allahumma ghfirli warhamni watub alayya. Ya, ataupun Rabbi ghfirli. Ayo coba dibaca. Allahumma ghfirli warhamni watub alayya. Lagi. Allahumma ghfirli warhamni watub alayya. Sekali lagi. Allahumma ghfirli warhamni watub alayya. Apa? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni kasihanilah daku, wa tub alayya terimalah tobatku. Minimal sehari kita baca 70 kali. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Gunakan untuk pada malam-malam ataupun pada bulan Rajab ini, bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita, peluang emas di bulan Rajab ini. Manfaatkan untuk kita mengakui banyak dosa kita, salah kita kepada Allah. Maka pada bulan ini jangan sampai kita menganiaya diri kita. Fala tadzlimu fihinna, jangan sekali-kali kamu berbuat aniaya pada bulan-bulan haram ini, pada bulan Rajab ini. Jadi Allah memuliakan. Kalau kita tidak memuliakannya, maknanya kita pun juga menganiaya diri kita. Allah memuliakan bulan Rajab, kemudian kita anggap biasa aja, tak ada benda dosa. Sehingga kita tidak mempertingkatkan amal kebaikan kita. Artinya kita menganiaya diri. Dosa kita makin tambah. Maka merayu kepada Allah, dzunubi mislu adadir rimali. Ya, dzunubi, dosa-dosaku mislu adadir rimali, bagaikan pasir di pantai, artinya tak terhingga dosa-dosa. Ini kalimat-kalimat yang seperti pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya. Ini Allah sangat suka mendengarkan rintihan seorang hamba yang mengakui dosa-dosanya. Maka Allah pun menjawab, wahai hambaku, aku maha pengampun. Sabaqat rahmati ghadabi, kasih sayangku sentiasa mendahului kemurkaanku, wahai hambaku. Aku akan ampunkan dosa-dosa. Masya Allah. Ya. Ada seorang ahli sufi, artinya orang-orang sampai makom kepada ma'rifat kepada Allah. Ya, sentiasa bersenandung cinta di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Allah Allah
Allah Allah malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Pernah dengar Mas itu? Pernah dengar tak? Malah turu. Pernah dengar tak? Allah Allah ya Allah Allah Allah. Seorang hamba yang meletakkan kecintaan kepada Allah lebih dari segala-galanya, senantiasa merindukan Allah, senantiasa menyeru Allah, Allah Allah. Ketika kita melafazkan Allah, Allah terus manggil kepada kita, menjawab, wahai hambaku, aku adalah Allah. Gue manggil aku. Maka kalimat Allah itu boleh dibuat zikir. Allah, Allah, Allah. Kan ada pernah dengar di YouTube ya, kalimat Allah tak boleh dibuat zikir. Itu pahaman Wahabi. Pahaman Wahabi itu bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu Allah, kalimat Allah itu lafzul jalalah kok tak boleh dibuat zikir. Macam mana toh bro? Ya. Kalimat Allah lafzul jalalah itu loh, dalam Al-Quran itu disebut sampai 2296 kali. Ayo coba tengok bagaimana hebatnya para ulama zaman dahulu itu, sampai boleh mengira dalam Al-Quran itu kalimat Allah itu diulang sampai 2296 kali. Kita yang kira-kira yang kita hari ini kita ngira duit ya. Tapi para alim ulama zaman dahulu dia sanggup mengira Al-Quran yang ada, kalimat Allah yang ada dalam Al-Quran itu berapa jumlahnya. Dia boleh sanggup mengira 2296 kali. Ya. Maka ketika seorang hamba menyeru Allah dalam alam semesta ini, kan Allah hanya Maha Esa, Dia tunggal. Ketika kalimat Allah dilafazkan, Allah pun menjawab. Ya, ketika seorang ahli sufi itu tadi yang meletakkan kecintaannya kepada Allah lebih dari segala-galanya, sehingga dia menyeru Allah, 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 malana maulan siwa Allah. Kami tidak ada tempat berlindung melainkan hanya kepada Allah. Kullama nadaitu yahu, ketika aku menyeru wahai dia siapa? Dia Allah. Kemudian Allah menjawab, qala ya abdi ana Allah. Allah menjawab, wahai hambaku, aku adalah Allah. Engkau manggil-manggil aku. Tuh, tengok. Allah dengar. Lihat, Allah kan maha dengar toh guys. Allah maha mendengar. Innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apalagi dengan menyuruh dengan pakai speaker, pasti Allah dengar. Dalam hati pun kita Allah mendengar kok. Ketika kita hanya bisik-bisik, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah mendengar tak? Allah mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada sesiapa yang memujinya, kan? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan, kami segala puji milik-Mu. Apalagi kita lepas bangkit dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Itu kan artinya Allah maha mendengar kepada siapa yang memujinya. Waktu kita puji, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setinggi-tinggi pujian, ya Rabb, segala puji untukmu, pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang Kau kehendaki. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala pujimu. Masya Allah, malaikat berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk mempersembahkan pujian yang dibaca oleh seorang sahabat tadi.
Dalam sholat, ketika dalam sholat dia memuji Allah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Malaikat berbondong-bondong, berebut, aku nak membawa, nak menghadiahkan kepada Allah, nak mempersembahkan kepada Allah pujian yang dibaca oleh seorang sahabat. Seusai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menoleh ke arah sahabat, ke arah jamaah. Manil qail, siapa tadi yang membaca kalimat panjang itu tadi? Manil qail, sahabat yang membaca tadi takut. Jangan-jangan Rasul murka nih ya. Pasti yang kedua kali lah. Dan sahabatnya ya, identiti para sahabat nih kalau udah 3 kali Rasul bertanya baru dijawab. Ya, manil qail, siapa tadi yang membaca kalimat yang panjang tadi? Ya. Lepas itu ya Rasul menjelaskan, tak ada orang yang takut kena murka Rasul gitu. Karena tidak diajarkan oleh Rasul tak mengajarkan kalimat yang panjang itu. Ya, dalam riwayatnya Rabbana walakal hamd gitu. Tapi sahabat karena ingin memuji Allah dengan setinggi-tinggi dan sebesar-besar pujian, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Memecahkan keheningan jamaah salat saat itu. Maka Rasul pun bertanya, manil qail? Ya. Setelah itu Rasul menjelaskan, sungguhnya kami menyaksikan para malaikat berbondong-bondong, berduyun-duyun, ya, nak mempersembahkan, berebut nak mempersembahkan pujian yang dibaca yang panjang itu tadi kehadirat Allah. Ana ya Rasul. Baru dia ngaku, saya ya Rasul. Sehingga Rasul fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta batat nawaji. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dia tersenyum puas ya, sehingga gigi taring Rasulullah nampak. Ya. Jadi tidak seperti pahaman Wahabi ya. Apa yang Rasul tak buat bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Islam tidak seperti itu, bro. Berdakwah tidak seperti itu. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit sesat, ya. Mudah menyesatkan orang. Baca sholawat dilakukan sesat. Baca sholawat kan disuruh, guys. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat ke atas nabi. Selalu ayat itu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bacalah salawat dan salam ke atas nabi. Itu suruhan bukan? Perintahkah bukan? Perintah. Siapa yang memerintah? Allah. Lah Allah yang memerintah kok kata bid'ah itu. Ya, tak munasabah. Pahaman Wahabi ini pahaman yang memang dirintis oleh orang Yahudi. Di belakang Abdullah bin Wahab itu adalah orang Yahudi. Dan begitu berjayanya orang Yahudi menghancurkan Islam dari dalam, dari luar. Ya, sehingga sekarang makin rancak itu pahaman Wahabi di YouTube. Di Arab Saudi yang berpahaman Wahabi pun sekarang sudah diharamkan tuh pahaman Wahabi. Arab Saudi sudah tak guna lagi pahaman Wahabi. Bahkan ulama-ulama yang masih mempertahankan pahaman Wahabi akan dicekop masuk penjara. Tapi yang lebih teruk, ya, Muhammad bin Salman, dia meninggalkan pahaman Wahabi, kemudian dirubah menjadi pahaman sekuler, lagi teruk, lagi dahsyat. Begitulah berjayanya orang Yahudi dalam menghancurkan Islam sedikit demi sedikit, shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, menjadi satu hasta, satu depa. Akhirnya meninggalkan Islam. Caranya seperti itu sedikit demi sedikit. Di zaman Nabi saja sudah ada. Di zaman Nabi orang-orang munafik
Ya, orang-orang munafik itu kan terdiri dari orang-orang Yahudi yang sudah menghuni negeri Madinah. Saat itu belum dinamakan Madinah karena Rasul waktu itu ya sebelum hijrah nama Madinah itu Yasrib, Taibah ya. Tapi ketika Nabi hijrah menuju ke Madinah itu baru disebut Madinah Al-Munawwarah, bandar yang cemerlang, bandar yang gemilang. Di situ memancarkan nurul Islam. Sehingga kalau kita pergi ke Raudhah di sana, antara mimbar dan rumah Nabi adalah kubur Nabi itu yang dijadikan kubur Nabi ya. Antara mimbar dan ini kan Raudhah namanya. Di Raudhah itu, dekat Raudhah itu ada namanya tiang disebut amud atau sutunah, bahasa ini bahasa apa? Bahasa Turki, sutunah Abu Lubabah. Di zaman Nabi ada orang munafik nih, dia berkawan rapat dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah ini seorang sahabat yang lurus pendul. Tahu lurus pendul? Bodoh tapi jujur gitu. Ya. Ada. Bisa. Oke. Jadi ada seorang sahabat yang lurus pendul namanya Abu Lubabah. Orang Yahudi, dia nak mengorek, dia nak menghancurkan Islam dari dalam. Orang munafik, dia pura-pura masuk Islam. Ya. Pas itu berdekat-dekat dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah namanya juga orang bodoh tapi jujur gitu ya. Ya. Sehingga dinyatakan Abu Lubabah ini sampai mendedahkan rahasia. Ibaratnya kalau mendedahkan rahasia negara kalau zaman sekarang, di rahasia negara itu bocor dengan pihak lawan, pihak musuh. Ya. Jadi Abu Lubabah membaca rahasia perang, strategi yang diatur oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi dalam satu peperangan, ya, dibocorkan oleh Abu Lubabah tanpa sengaja. Ya. Akhirnya Abu Lubabah, Rasulullah SAW mendiamkan diri kepada Abu Lubabah. Ketika Abu Lubabah didiamkan diri Rasulullah, tertekan hati perasaan dia, ya Rasul, saya ini tidak tahu, ya, karena kebodohan saya ya Rasul, sehingga saya berkata jujur kepada orang-orang munafik ini. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendiamkan diri kepada Abu Lubabah sebagai murka kepada Abu Lubabah, sahabat-sahabat lain pun juga menyusulnya, sehingga dia tersiksa. Akhirnya dia mengambil satu tali yang panjang, kemudian diikatkan diri dia diikatkan dalam satu pohon kurma, ya, antara rumah Nabi dengan Masjidun Nabawi, artinya di Raudhah itu. Jadi ada sebatang pohon kurma, setiap kali Rasul ya pergi ke masjid masih melalui Abu Lubabah, dia mengikatkan diri. Dia sebagai penyesalan. Ya Allah, saya dosa, ya Allah, saya buat silap, ya Allah. Ya. Sehingga dia tak nak makan, tak nak minum, tak nak apa. Dia membiarkan dirinya, diikat oleh dirinya, mengikat dirinya sendiri di sebuah pohon kurma itu tadi. Sehingga diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah beberapa hari, ya, kemudian ayat pun turun, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan karena kejahilan yang dibuat oleh Abu Lubabah ini tidak sengaja. Akhirnya turun ayat yang memaafkan, mengampunkan dosa itu. Ya, kesilapan itu diampunkan. Maka akhirnya Rasulullah SAW dengan tangan beliau yang mulia yang melepaskan ikatan, wahai Abu Lubabah, bergembiralah kamu, tobatmu diterima oleh Allah. Maka di bulan yang mulia yang Allah pilihkan kita ini, sampai kita menemui bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita muhasabah diri, banyak dosa-dosa kesilapan kita. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampunkanlah dosaku, kasihanilah daku, dan terimalah tobatku. Jangan sampai kita ya tidak minta ampun kepada, jangan sampai kita tidak mengaku salah.
banyak dosa-dosa kita ini. Ya, dzunubi mislu a'dadir rimali. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai tak terhingga. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sungguhnya engkau adalah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Maka di bulan Rajab, di bulan kesempatan, peluang emas yang Allah berikan kepada kita, jangan disia-siakan, jangan terlepas pandang, jangan dibiarkan berlalu tanpa mempertingkatkan amal ibadah kita. Maka selain kita minta ampun kepada Allah, banyak mengakui dosa dan kesilapan kita, ya, kita pun mohon kepada Allah karena bulan Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri kata Rasul, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang diperuntukkan untuk umatku. Maka 3 bulan berturut-turut ini, ya, kita standby untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan Ramadan, mulai dari bulan Rajab ini. Maka orang-orang tua-tua dahulu, ya, para tutuk guru, para alim ulama banyak berdoa kita, Allahumma ghafir, Allahumma apa? Ya. Baca doa ini tadi apa, Mam? Tadi baca doa bulan Rajab tadi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Coba dibaca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu banyak kita baca, ya. Allahumma barik lana. Kok macam doa makan aja, Ustaz? Ya, ini kita ingat doa makan aja lah. Cuma barik lana bukan fima rozaktana. Nak makan, tetapi fi Rajaba. Kenapa fi Rajabin, Ustaz? Karena Rajaba itu merupakan kalimat isim yang ghairu munsharif. Dari kalimat isim ghairu munsharif itu majrurnya dibaca jarnya bukan dengan kasrah, bukan fi Rajabin, salah, tak betul. Yang betul adalah fi Rajaba karena majrurnya dengan fathah. Wa Sya'bana juga dengan fathah. Wa balighna Ramadan. Jadi Allahumma bersama. Barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan banyakkan pertingkatkan amalan-amalan sunat seperti puasa sunat, tingkatkan setidaknya Isnin, Khamis, 13, 14, 15 kita puasa, ya. Setidaknya kita melatih diri di bulan Ramadan nanti. Kalau udah awal-awal dari bulan Rajab kita sudah banyak puasa, nanti bulan Sya'ban sudah terbiasa, sehingga nanti bulan Ramadan sudah menjadi kelezatan. Ternyata di sebalik menahan lapar itu ada kelezatan tersendiri, kita dapat merasai kelezatannya. Yuk kita sebagai penutup doa, ya, untuk bulan Rajab itu bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Lagi Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab ini. Ya Allah, berkati kami
di bulan Rajab ini, dan berkati kami di bulan Sya'ban nanti. Sampaikan umur kami mendapati Ramadan lagi bersama. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Jadi inilah apa yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Yang jelas mari kita pertingkatkan amal ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang sunat itu kita pertambahkan, kita giatkan lagi di bulan menyambut kemuliaan bulan Rajab ini. Boleh ya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.